Eh, kalau kalau kita lihat di sini memang case-nya ini terlalu Ruwet. berlarut-larut sampai 25 tahun dan case-nya setiap ada pesta karakter si Mark itu adalah orang yang gampang bergaul, banyak teman sampai kalau di depan temannya kamu beruntung ya menikah sama Mark ya, orangnya menyenangkan gitu kan. Jadi justru pujian-pujian yang diberikan kepada Mark itu malah kan bagi si Carrie karena dia tidak mengalami apa yang dipujikan teman-temannya itu. Orang melihat Carrie bahagia, Mark-nya menyenangkan dari sisi luar. Tapi pernah nggak kita melihat bahwa mereka produk pernikahan yang gagal? Jadi dari Carrie sendiri bercerai dengan Frank, kemudian si Mark bercerai dengan Sheila. Mereka sudah pernah menjalani dan Mark sudah punya 3 anak bersama Sheila. Jadi orang kalau masuk dalam pernikahan dengan latar bercerai, itu mereka punya punya kecenderungan adalah jalan yang terbaik ketika mereka nggak cocok. Jadi mereka meskipun kita lihat 25 tahun menikah, kok salah. Carrie sudah mengusahakan tiap ini dia menerima menunggu Mark berubah tapi tidak ada perubahan. Dia akan dengan gampangnya, oke aku nggak bisa lanjut karena ini seperti ini sudah berlangsung lama selama 25 tahun. Jadi banyak hal yang kita tarik dari sini. Mereka menikah bukan berangkat dengan botol yang penuh. Kalau ya, kita imajinasikan Carrie menikah dengan setengah botol setengah, Mark juga menikah dengan botol mengharapkan pemenuhannya dari pasangan yang akan dinikahi. Carrie kecewa karena tidak punya anak. Mengharapkan pernikahan dengan Frank punya anak, tapi setelah 3 tahun dia tidak punya, realitanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi dia kecewa dengan pernikahan pertamanya. Kemudian dia menikah dengan Mark. Mark ini adalah seorang dokter, seorang kalau angkatan laut ya, dokter angkatan laut, tenaga mereka hidupnya secara ekonomi mungkin mungkin baik, tapi karakter Mark itu eh, tuanya juga karena nomaden kan. Bapaknya itu seorang kontraktor, konsultan, dia sudah 24 sekolah yang berpindah, 24 sekolah berbeda karena pekerjaan papanya sebagai konsultan bendungan. Jadi itu yang latar belakang yang membuat pernikahan ini dipandang dari keluarga berpindah-pindah ini sesuatu yang menjadi dasar kehidupan Mark ini juga akan menjadi berat buat buat pernikahan karena hidup latar belakangnya itu dia cuman berpindah-pindah dan tidak menikmati sesuatu yang settle di dalam rumah tangganya sendiri. Ini merupakan sesuatu yang begini ya. Kehidupannya sendiri itu tidak pernah settle selama 24 selama dia hidup bersama papa mamanya, dia sudah berpindah ke 24 karena pekerjaan papanya. Sampai mamanya bilang, aku sudah tidak sanggup lagi untuk berpindah lagi. Kan gitu ya. Kenapa? Oke, saya share ya. Ketidaknikahan. Kalau saya ngomong, pernikahan itu tidak ada yang salah karena itu lembaganya Allah. Ketika kita dipersatukan dalam
seumur hidup. Allah tidak pernah salah menempatkan pasangan di samping kita. Yang salah adalah cara memulai, cara menjalaninya. Jadi ketika kita lihat Mark dan Carrie, dia memulainya sudah dengan cara yang salah. Mengharapkan pemenuhan dari suami yang baru. Mengharapkan pemenuhannya dari istri yang baru. Karena dia dari istri yang lama dan tidak dapat dari suami yang lama. Kemudian, komitmen. Ketika suami istri sepakat untuk masing-masing harus punya komitmen yang kuat untuk menjalani pernikahan dengan segala pergumulannya. Kenyataannya, meskipun Tuhan tidak mengizinkan perceraian, tapi pernikahan juga bisa berujung pada kegagalan dan menyebabkan pasangan bercerai. Saya akan cepat di sini ya. Dan penyebab perceraian adalah orang ketiga. Kalau di dalam case ini tidak ada orang ketiga. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab perceraian. Jadi, salah satunya adalah orang ketiga dalam kehidupan suami istri. Bisa Bill atau Will, tapi orang ketiga dalam relasi suami istri atau Will, tapi intervensi orang tua atau mertua yang berlebihan terhadap rumah tangga, anak-anaknya sangat bisa menjadi salah satu alasan ternyata. Jadi mungkin kita tidak mengalami case yang seperti dihadapi Mark dan Carrie. Suami yang baik hati di luar, tapi ketika menjadi suami yang kasar dan kata-katanya menyakitkan. Tapi coba kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan alasan-alasan penyebab perceraian. Ketidakcocokan. Ini temanya hari ini ada kecocokan lagi. Coba kita introspeksi dan kita refleksikan apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mau menikah. 1 menit kita berpikir, dulu waktu aku menikahi istriku atau aku mau menikah dengan suamiku, itu motivasiku apa? Kita renungkan dan jawab dengan jujur. Apakah realita setelah menikah sesuai dengan ekspektasiku sebelum aku menikah? Setelah aku menikah. Sebelum aku menikah. Jadi realitas setelah menikah sesuai dengan ekspektasiku sebelum menikah. Gini, dulu waktu pacaran, calon suamiku tuh orangnya sabar. Mau nungguin. Tapi setelah menikah kok jadi nggak sabaran. Dulu waktu sebelum menikah istriku tuh nurut. Kalau di, diomongin dengerin. Tapi setelah masuk pernikahan kok jadi bawel. Kok jadi malah jadi ngatur-ngatur aku. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi sebelum menikah kita tahu karakter suami atau pasangan istri kita sesungguhnya. Tapi setelah menikah kita ketemu ternyata yang sebelumnya terungkap. Oh, ternyata suamiku bukan orang yang sabar seperti waktu pacaran. Oh, istriku ternyata bukan orang yang mau mendengarkan. Nah, hal ini yang sering menjadi kekecewaan setelah masuk pernikahan karena kita mengharapkan pemenuhan kekosongan jiwa kita penuhi oleh pasangan kita. Dan pernikahan yang diawali dengan dorongan atau ekspektasi pemenuhan oleh calon pasangan yang berlebih akan memicu terjadinya saling menuntut. Katakanlah secara ekonomi, hal yang paling paling real. Aku menikah dengan si A karena ekonomi dia baik. Secara finansial dia baik. Aku mengharapkan ketika menikah nanti, ekonomiku juga akan keangkat. Berarti dia mengharapkan pemenuhan secara ekonomi dari calon pasangannya. Suatu adalah motivasi awal yang salah. Ketika kita menikah, dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang bukan setelah pernikahan terjadi, itu akan membuat kita kecewa dan akhirnya ada tuntutan-tuntutan yang di dalam relasi suami istri. What is your marriage driven by? Itu apa saja yang
jadi dorongan atau dorongan yang salah ketika seseorang berkomitmen untuk menikah. Antara lain ya, hanya melihat penampilan fisik dan mengabaikan yang lain. Orangnya ganteng, wah pemain basket, pemain drum, pemain musik. Kalau mimpin jadi liturgus menyenangkan, atau kalau main olahraga bagus, keren, badannya bagus. Itu hanya melihat penampilan fisik. Kemudian menikah karena merasa sendiri, aku kesepian, aku butuh teman, temani aku. Ketika aku menikah, aku akan punya teman yang selalu menemani aku. Padahal setelah masuk pernikahan, pasangannya belum belum, belum orang yang suka barengan terus. Ingin memulai hubungan yang baru, atau pemberontakan, pelarian. Aku kesan lagi di rumah, aku nggak betah lagi di rumah, aku pengen keluar rumah, dan aku pengen hidup sendiri, bersama suamiku atau bersama istri. Tekanan umur. Umur sudah jelang usia 30 tapi belum menikah. Daripada telat, lebih baik siapapun yang mau, ayo kita menikah. Ini hal-hal yang mendorong kita, dorongan yang salah ketika kita masuk ke pernikahan. Mungkin pikir dalam poin-poin ini atau poin yang lain, keuntungan materi. Dan ketika kita tidak bisa menepai yang kita harapkan dalam sebelum menikah, apa sikap kita setelah menikah? Tuntutan-tuntutan seperti apa yang enggak? Jadi diingat bahwa masuk pernikahan itu tidak mengubah banyak. Ketika pacaran, perasaan romantis. Nanti setelah menikah, romantis itu tidak akan bertahan lama. Mungkin tahun-tahun awal masih romantis. Kekuatan sexual drive tidak bisa menjadi dasar. Aku daripada main perempuan, lebih baik aku menikah. Karena dorongan seksku besar. Daripada aku main perempuan, daripada aku berbuat dosa, oh lebih baik aku menikah. Ini sexual drive yang menjadi dasar untuk menikah. Kuat untuk menikah tidak sama dengan kesiapan untuk menikah. Pernikahan tidak mengubah hidup terlalu banyak, pasangan akan meneruskan kenikmatannya sejak sebelum menikah. Ini pun saya alami. Jadi saya lupa kalau sudah menikah. Kadang-kadang saya lupa kalau sudah menikah. Berkumpul dengan teman-teman yang sebelum saya menikah, saya sering kumpul, sering pergi jam-jam di mana saya di rumah, tapi saya masih sering keluar bareng teman-teman yang belum menikah. Karena pasangan akan meneruskan kenikmatannya sejak sebelum menikah. Baru setelah diingetin, kamu ini sudah menikah loh, kamu ini sudah menikah loh. Baru sadar bahwa aku tidak boleh seperti dulu lagi. Aku harus mengubah pola hidup. Kemudian, jadi ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan, kalau sampai terjadi konflik, ketidakcocokan, itu kita harus kembali ke masa-masa awal saat kita masuk ke pernikahan. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi, perjalanan pernikahan pasti akan terganggu dan terjadi saling menuntut untuk dipuaskan. Jadi saat masuk, masing-masing pribadi harus penuh, utuh, dan tidak mengharapkan pemenuhan kekosongannya dari bakal pasangannya. Kita penuh itu ke atas, bukan kepada calon pasangan kita. Kita masuk ke pernikahan harus penuh secara jiwa dan tubuh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku siap untuk menikah. Aku siap di waktu susah, senang, ya, miskin, sakit, sehat. Itu janji pernikahan. Berarti kita masuk itu harus sudah penuh, utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Bukan cuman sehat, kaya, dan senang. Tapi sehat maupun sakit, pun miskin. Susah maupun senang. Berarti kita masuk pernikahan itu harus dalam kondisi yang utuh, bukan mengharapkan pemenuhannya dari pasangan. Oke? Jadi,
yang sering menjadi konflik adalah kemampuan berkomunikasi. Buku kami yang pertama itu Vita Suamimu Bukan Malaikat. Kalau dari judul itu kira-kira ini kalimatnya siapa? Vita, suamimu bukan malaikat. Istri saya namanya Vita. Coba open mic dan dijawab. Kalau kalimat Vita, suamimu bukan malaikat, ini kalimatnya siapa? Suami. Oke, ada yang lain? Konselornya, Pak. Oke, konselornya. Oke, suami konselornya. Ini yang jadi Bukan. korban saya berarti. Tuhan, Tuhan. Steven ngomong Tuhan ya? Bukan, Tuhan. maksudnya yang ngasih tahu itu pihak ketiga kasih tahu kita suamimu bukan malaikat, nanti itu konselornya yang ngomong Oke, gitu, pihak Pak. ketiga. Oke, konselor ya pihak ketiga ya, yang mengingatkan kita. Oke. Firman Tuhan Setiap kali ya. pasang suami istri berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kalau kan masing-masing itu membawa cetakan. Ya, saya membawa cetakan dari keluarga saya, istri saya membawa cetakan dari keluarganya. Kemudian kami disatukan nih. Kami disatukan. Coba bayangkan ada segitiga begini ya, marital pyramid ya. Segitiga paling bawah, level paling bawah, itu kepribadian, personality. Dan kita berangkat ke pernikahan itu membawa kepribadian yang sangat berbeda. Saya dan istri saya orang Jawa Tengah, saya orang yang hangat, dari keluarga yang hangat, sama orang tua bisa, sementara istri saya orang Indonesia bagian timur, yang saklek dengan waktu, dengan disiplin keluarga, makan sekian, snack jam sekian, sampai saya ngomong, rumah tangga papamu kok kayak retreat gitu tuh, jam 7 makan pagi, nanti jam 9 10 ada snack, nanti jam 12 jam 1 makan siang, nanti jam 3 jam 4 sore ada snack lagi, nanti jam 6 7 malam makan malam, jam 8 jam 9 ada snack, kumpul teman-teman, kayak retreat kamu kalau hidup kayak gitu tuh, nggak bisa ringan santai. Nah, ketika kami dipertemukan, waktu awal menikah, saya dengan santainya bisa bawa piring makan sambil nonton TV. Karena saya masih sendiri, TV masih di kamar, saya bawa ke kamar makanannya. Tapi ketika kami sudah punya anak, hal ini jadi masalah buat kami berdua. Anak-anak kami juga makannya berantakan. Di mana-mana enggak di, karena ngikuti pola saya. Sampai istri saya negur saya, kamu kalau caranya begini terus, aku mereka untuk disiplin ya enggak akan berhasil. Saya mengalahkan ego saya, oke yuk anak-anak kita duduk di meja makan. Saya pola yang saya bawa, cetakan yang saya bawa, saya sesuaikan dengan aturan baru yang ada di rumah. Kami membuat pola baru. Kembali ke buku tadi. Ketika saya sering mengecewakan karena saya membawa pola lama saya sebelum menikah, lupa kalau sudah punya istri, akhirnya kalau ketemu teman saya nggak kenalin istri, ketemu teman kalau pergi saya nggak gandeng istri, seperti sepur-sepuran begitu kan. Nah, sampai suatu malam istri saya itu kecewa dengan sikap-sikap saya, dia ngomong gini, Tuhan, aku rasanya kok percuma menikah. Aku merasa ndak dihargai. Aku merasa nggak dihormati. Aku ndak sebagai istri karena kalau pergi nggak pernah kalau jalan aku nggak pernah digandeng. Kalau kenalan ketemu teman-teman nggak pernah dikenalin. Ya, dia minta lebih baik aku pergi sendiri aja. Aku ndak perlu menikah. Malam itu juga istri saya Tuhan kan. Sampai Roh Kudus ngomong. Jadi ini bukan suara saya ini, bukan suara konselor, tapi suara Roh Kudus untuk istri saya. Suamimu itu bukan malaikat yang bisa ngerti semua yang kamu inginkan kalau kamu nggak bicara sama dia. Kalau kamu pengen digandeng, yang ngomong sama suamimu, karena karena semua laki-laki tidak tahu apa yang dipikirkan perempuan. Jadi kalau kamu pengen sesuatu, ngomong sama suamimu. Istri saya masih nawar sama Tuhan.
Kalau aku ikut marah Tuhan, pasti gitu aja kok masalah, gitu aja kok masalah. Kalau ngomong sama suamimu, pakai kata jangan pakai kata kamu. Kamu tuh kalau keluar nggak pernah gandeng aku. Kamu tuh kalau ketemu temen nggak pernah ngenalin aku. Kamu itu tidak senang kalau di kamu-kamuin gitu. Karena itu pointing kesalahan kepada suami. Ini kemampuan berkomunikasi. Tuhan sendiri mengajarkan kepada dia. Kalau ngomong sama suamimu, pakai kata aku. Aku senang kalau digandeng. Senang kalau kamu ketemu teman-teman, aku juga dikenalin. Karena aku sudah jadi istrimu. Tuhan mengajarkan bagaimana berkomunikasi. Tapi kita kemampuan komunikasi yang tertinggi adalah kemampuan mendengarkan, bukan kemampuan berbicara, tapi kemampuan mendengarkan termasuk mendengarkan suara Roh Kudus. Saya banyak belajar dari istri saya gini, kalau dia lagi jengkel sama saya, ngomong, dia bisa menahan diri untuk tidak bicara dan bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan, aku harus ngomong apa sama aku lagi jengkel sama suami. Dan ketika kita melatih kepekaan ini dengan Roh Kudus akan mengajar berbicara supaya tidak sampai bertengkar, supaya suami kita atau istri kita bisa mendengar teguran gitu seperti dalam Kolose 3, seperti bermazmur dan menyanyikan puji-pujian. Hikmat dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita berkomunikasi, kemampuan mendengarkan ini jauh lebih utama daripada kita bicara. Bagaimana kita dengar-dengaran suara Roh Kudus, bagaimana pasangan kita bicara, karena rata-rata konflik terjadi itu ketika kita mendengar pasangan kita bicara dengan nada yang kita bukan untuk mengerti kenapa dia seperti itu, tapi kita mendengar untuk segera menjawab. Mengcounter dengan kata-kata yang tidak menyenangkan juga. Akhirnya kita konflik. Jadi relasi suami istri, kalau kita bicara tentang kemampuan berkomunikasi, problem to solve or tension to manage. Masalah yang harusnya dipecahkan atau kita bisa kontrol emosi sehingga nada bicara itu meninggi. Dan akhirnya terjadi konflik. Itu yang harus kita pahami dalam berrelasi. Karena banyak pasangan yang bercerai, berpisah karena pokoknya aku tidak cocok. Dia tidak bisa pilih-pilih ketidakcocokannya apa. Ya, our goals in communication, ketika kita berkonflik, cobalah berpikir seperti apa yang pasangan kita pikirkan. Cobalah merasa emosinya, sakit hatinya, kecewanya, rasa senangnya, seperti pasangan kita yang rasakan. Bertukar posisi ketika konflik terjadi. Kalau aku yang diperlakukan atau aku yang dikata-katain seperti itu, aku suka nggak? Ketika kita bertukar posisi, kita bisa punya perspektif yang sama tentang setiap konflik yang terjadi. Sudut pandang yang sama. Ketika kita punya sudut pandang yang sama, kita akhirnya punya persepsi yang sama tentang setiap konflik yang kok sampai kita konflik. Akhirnya kata-kata maaf itu bisa keluar. Paham ya? Salah satu hal lain yang bisa menyebabkan perceraian, perpisahan adalah perselingkuhan. Kesetiaan adalah konsep baku yang tidak bisa ditawar dalam relasi suami istri. Apapun alasannya, Anda tidak bisa mengharapkan orang pasangan untuk mengerti apa yang Anda lakukan. Kami menangani konseli itu NPD. Itu Narcissistic Personality Disorder. Ada dua pasang yang mengalami NPD. Suaminya itu NPD dan banyak
menyerang lain. NPD itu Narcissistic Personality Disorder itu merasa dirinya benar, tidak salah, pun sampai ada kesalahan itu karena kamu. Kalaupun sampai anak sakit, gara-gara kamu ini tidak merhatiin makanannya atau tidak min. Jadi selalu ada pihak kedua yang disalahkan. Dan kalau sampai pun dia berselingkuh, dia bisa ngomong, aku selingkuh gara-gara kamu. Kamu tidak mau melayani aku dengan baik. Aku nggak suka dengan kamu. Jadi sampai aku berselingkuh itu karena kamu. Orang NPD bisa melakukan ini. Jadi, dan ketika dapat pasangan yang menerima ataupun, iya ya, aku yang salah ya, aku tidak melayani suamiku dengan baik ya. Akhirnya dia kayak indoktrinasi bahwa yang salah aku, yang salah aku, yang salah aku dalam sepanjang umur pernikahan itu growing pain in, mengalami kesakitan terus selama umur pernikahan seperti Carrie yang alami tadi. Ketika suaminya langsung bisa menerima kembali. Karena dengan permintaan maaf, masa lalu atau kemarin peristiwa terlupakan dengan cepat. Mark bisa dengan ceria, dengan baik, komunikasinya seperti yang dikatakan teman-temannya. Kecanduan. Kecanduan dalam banyak hal, alkohol, obat-obatan, bahkan bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan kehancuran dalam relasi suami istri. Yang namanya kecanduan itu sepaket dengan pola tidur, nafsu makan, tanggung jawab terhadap keluarga, kesehatan, dan pekerjaan, akhirnya masalah keuangan dan bahkan sakit jiwa dan kematian. Jadi orang yang kecanduan itu akan menikmati paketnya kesehatan, termakan, tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, semua pasti akan terdampak dengan masalah ini. Suami atau istri yang kecanduan. Pelecehan KDRT merupakan alasan utama yang dapat menyebabkan perceraian. Kami sedang menangani suami istri yang berpisah baru sebulan ini. Alasannya karena KDRT. Istrinya pernah dipar dan ternyata keluarga suaminya itu 4 orang laki-laki dan semuanya melakukan KDRT meskipun tidak, tapi verbally abuse. Dengan kata-kata, makian, istrinya dimaki-maki, terjadi dalam keluarga ini. Barusan hari Sabtu kemarin, saya mengunjungi istrinya bersama suami. Istrinya masih punya hati untuk kembali, tapi dia takut untuk peristiwa-peristiwa KDRT ini terus. Suaminya sampai memohon-mohon mencium kaki istrinya, tapi istrinya masih kasih waktu aku 1 minggu. 1 minggu lagi, setelah sebulan terpisah. Kasih waktu aku 1 minggu lagi untuk aku bisa menerima kamu atau memutuskan untuk bercerai. Jadi ketika emosi ini tidak terkendali, dia sudah lupa bahwa konsekuensi emosi yang tidak terkendali ini adalah perpisahan dalam rumah tangga. Dan setelah ini terjadi, penyesalan ini. Dan itu terjadi di konseling kami. Jadi masalah keluarga bisa jadi orang ketiga. Menikah tidak hanya sebatas suami istri, tapi melibatkan keluarga inti, suami dan istri. Bahkan keluarga besar suami. Sesungguhnya ketika suami istri sepakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi hanya mereka berdua, atau dengan pertolongan terapis pernikahan, masalah mereka akan segera bisa teratasi dan tidak sampai menyebabkan perceraian. Tapi ketika sudah melebar ke orang tua, kakak, om, tante, semua ikut mendengar konflik yang terjadi, maka mereka akan ikut menjadi terapis pernikahan dadakan.
Dan taannya, ketika suami istri sudah pulih dan baikan, cerita tentang konflik yang belum terselesaikan masih tersimpan dalam pikiran mereka. Ini beli kami. Mereka sudah sampai mengajukan gugatan ke pengadilan istrinya karena ketidakcocokan, karena ini dari mertua perempuannya, dari mama dari suaminya, cicik dari suaminya, sementara dari mami dari suaminya, dari istrinya, om dari istrinya, mereka diceritain kenapa kok sampai gugat cerai, kenapa tidak berlanjut. Oh karena gini 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 diceritakan semua kejelekan suami dan keluarganya. Ketika bertemu dengan kami ngobrol beberapa kali ketemuan sampai akhirnya memutuskan untuk mencabut tuntutan. Mereka sudah pulih, tapi kedua keluarga besar belum pulih sampai hari ini. Mereka masih menahan untuk tidak mengizinkan anaknya lagi. Mereka tidak mengizinkan untuk anaknya tinggal serumah lagi. Dan ini sedang kami doakan untuk mereka berproses dengan hal-hal ini. Jadi masalah-masalah keluarga, ketika masalah-masalah suami istri ketika ini sudah sampai ketiga, resiko untuk pulih itu akan lebih sulit. Karena sudah banyak orang yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil. Saya bicara saya ke sini atau ketemu kamu tidak untuk mengubah keputusanmu. Tapi saya cuma mengingatkan risiko-risiko yang harus kamu hadapi ketika kalian bercerai. Dari pertemuan dia mulai berpikir jernih. Kamu masih punya energi. Kamu masih punya power. Kamu masih punya support, pendukung untuk perceraian saat ini. Orang tuamu, ommu, cicik, kak, adik, semua mendukung perceraian. Saat ini seolah-olah menjadi power. Tapi ketika keputusan pengadilan itu sudah dok, kamu akan sendiri lagi. Dan kamu akan menyandang predikat janda. Kamu seumur hidupmu akan mendengar pertanyaan anak-anakmu, papa di mana? Kenapa papa mama tidak kumpul? Anakmu akan terganggu kejiwaannya ketika dia bersekolah dan semua orang tua hadir suami istri. Itu yang kamu pikirkan. Jadi ketika mereka pulih, saat ini mereka sudah pulih. Orang tuanya bisa terima. Ciciknya masih belum bisa terima. Omnya masih belum bisa terima. Meskipun mereka sudah tidur bersama, sudah di rumah mertuanya. Tapi mereka belum diterima oleh keluarga besarnya untuk mereka bersatu lagi. Karena cerita disimpan mereka, pemulihannya tidak diikuti. Mereka hanya menyimpan cerita-cerita buruknya. Itu yang terjadi. Lalu langkah pencegahan ketika konflik itu berkepanjangan dan terjadi. Ini masih bisa mengalahkan ego untuk mengakui kesalahan, meski kadang tidak merasa tidak salah, karena setiap konflik yang terjadi punya andil. Bukan cuma suaminya, bukan cuma istrinya. Bahkan mungkin orang ketiga. Konflik suami istri yang tidak kunjung selesai, bahkan seolah diubahkan, akan membuat perjalanan emosi pasangan tersebut naik turun. Masing-masing harus belajar membebaskan dan merasakan semua emosi ini. Biarkan air matamu mengalir keluar. Kalau perlu berkamar, berteriaklah. Lebih baik melepaskan dan membebaskan perasaan tersebut daripada memendam. Seolah-olah seolah-olah bisa menghadapi masalah itu. Berikan batasan waktu untuk dirimu bangkit kembali dan pulih. Aku tidak boleh seperti ini terus. Dalam waktu 2 minggu aku boleh meratapi masalahku. Tapi setelah itu aku harus bangkit dan menjadi diriku yang baru.
berpihak pada diri sendiri, hargai dirimu, self-esteem, dan jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Mulai membangun diri sendiri bersama Tuhan. Self-reflection, self-awareness, dan kemudian new action. Self-reflection, memutuskan untuk bercerai ini kenapa ya? Kok sampai terjadi konflik seperti ini tuh, aku andilnya di mana? Kita bisa self-reflection. Kita akan menyadari, oh ya, aku ikut andil dalam hal ini. Aku ikut berperan dalam hal ini. Ketika self-reflection ini kita rasakan, saya sering melakukan itu. Kok sampai aku konflik, kenapa ya? Aku ya. Nah, ketika saya menyadari, saya berhati-hati dengan setiap kata-kata yang keluar. Self-awareness. Akhirnya ada new action. Ada sesuatu yang baru, tindakan baru, permintaan maaf, tidak mengulang lagi. Ini baiki komunikasi dan pola-pola yang ada. Oke, next. Penutupnya 1 Korintus 7 ayat 5. Saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Saya akan sharing sedikit tentang relasi saya dengan istri. Saya sudah menikah 32 tahun. Tahun ini ke 33. Istri saya mengalami gejolak menopause itu sudah 5 tahun yang lalu, tapi gejalanya baru hari ini, hari-hari bulan-bulan ini. Dia tuh merasa dirinya khawatir, cemas, banyak hal yang dikhawatirkan yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. Saya menjadi caregiver istri saya. Saya ngomong salah, saya menjelaskan panjang lebar salah, dan itu saya alami. Tidak di caregiver. Sampai anak saya juga ngomong. Sekarang awalnya ketika anak saya menikah, terus ada masalah ini, ada masalah ini, sakit COVID, menikah mau kurang seminggu kena. Itu stresnya mulai dari situ, September tahun lalu. Sampai akhirnya masalah pekerjaan, masalah teman cowokan kami, banyak hal yang membuat istri saya seperti tertekan. Kami sering konflik dengan kata-kata yang menurut saya tidak masalah, tapi bagi istri saya salah. Ini hal-hal yang kita harus pahami. Mengucap syukur saya belajar konseling. Saya ngerti tahapan-tahapan yang harus kami lewati. Saya kamu harus percaya Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Tidak usah khawatir. Itu salah. Karena saya konsultasi dengan Pak Julianto, saya lagi depresi, stres, tidak bisa mendengar kata-kata firman Tuhan. Bahkan baca Alkitab pun kalau bisa dipending dulu. Karena apa? Dia tertuduh, aku kok tidak beriman, aku kok nggak percaya, aku kok tidak percaya adanya Tuhan, aku kok tidak yakin dan membuat aku pulih. Apakah aku masuk surga atau neraka? Sampai ke titik itu, saya nggak sampai kalau kami konflik, anak saya ngomong, papa mama konselor. Kalau yang sakit rohnya, papa mama bisa didoakan, cari pendeta, itu benar. Tapi papa perlu butuh konselor, saya cari konselor. Kalau yang sakit tubuhnya, cari dokter, dikasih obat. Dan sama yang sakit jiwanya, ya ketemu dokter jiwa. Istri saya cari psikiater, konsultasi. Ternyata nggak masalah, dikasih obat penenang karena setiap wanita itu akan mengalami siklus hormonal, menopause, hormon kortisol tinggi, oksitoksin, endorfin, itu habis. Oksitoksinnya habis. Dan ketika ketemu dokter jiwa,
kasih obat dan oksitoksinnya itu diseimbangkan lagi supaya normal. Kalau saya enggak ngalami masalah-masalah ini. How to be a caregiver. Bagaimana menjadi suami yang punya pasangan yang seperti ini. Jadi tidak semua orang melewati, dan teman saya yang di gereja, seorang istri hamba Tuhan, sampai umur 72 tahun dia mati. Dia tidak sanggup untuk baca Alkitab. Dia merasa tertuduh kalau bicara tentang firman, percaya, jangan khawatir. Itu dia merasa tertuduh. Jadi relasi suami terbangun itu tidak sesimpel aku cocok, kamu cocok. Tapi banyak hal yang harus dihadapi dalam tahapan-tahapan pernikahan yang saya sudah 3 kali, kami diizinkan Tuhan untuk mengalami hal ini. Dan ini memberikan kekuatan buat pasangan-pasangan lain yang mengalami hal yang sama. Itu bukan untuk membuat kami jatuh. Tuhan mengizinkan konflik terjadi dalam pernikahan kita, tidak mengarah kepada perpisahan, tapi bagaimana kita belajar berproses bersama Tuhan. Kalau kita melihat setiap konflik yang terjadi dalam rumah tangga kita, itu masalah, kita tidak akan pernah bisa menjalani pernikahan dengan baik dan benar. Tapi ketika kita bisa melihat setiap konflik itu untuk mendewasakan kita, itu adalah proses Tuhan untuk kita bisa mengenal emosi pasangan lebih dan lebih lagi. Kita akan progres dan hasil dalam berrelasi dengan pasangan kita. Jadi nikmatilah setiap proses dengan melalui konflik, melalui masalah, pergumulan. Itu adalah proses Tuhan bagi kita untuk saling mendewasakan. Bukan untuk saling menjatuhkan. Karena pernikahan tidak cocok, kita pisah, kita menikah proses dengan masalah yang sama. Tidak cocok. Saya punya pasangan istri saya yang itu iparnya, adiknya mamanya, itu menikah sudah 4 kali. Bercerai, nikah, bercerai, nikah. Sampai yang kelima. Saya ngomong ini sudah bukan ketidakcocokan habit. Menjadi gaya hidup. Nggak cocok tinggal. Nggak cocok. Karena tidak bisa berproses, tidak bisa menikmati proses, tidak bisa menjalani proses, tidak bisa melihat bahwa ini semua bukan masalah, tapi Tuhan untuk kita. Jadi malam ini kita belajar bagaimana kita menikmati proses Tuhan dalam setiap konflik yang terjadi untuk mendewasakan kita, melatih emosi kita, menambah kecerdasan kita untuk mengelola konflik. Kan tidak akan pernah lalu dari hidup kita, karena konflik adalah sosok yang tidak diundang tapi selalu hadir. Dan kita nikmatinya, itu sebagai proses mengenal emosi pasangan. Dan kita akan dewasa di sana, kita akan menikmati dan hasil. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya kalau ada yang mau tanya atau mau dilanjut dengan acara yang lain, silakan Bu Sandra ataupun Pak Steven.